Ya, kembali lagi di Bacot Show. Semakin Bacot. Makin asoy. Ya, kali ini kita apa ya? Kita ping-ping. 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 Dan kita dari merah-merah juga. Iya, ping-ping tapi bukan Blackpink ya. Maco nih. Jadi kita kan sebelumnya pernah ngebahas K-pop ya, yang dulu-dulu, yang sekitar berapa bulan yang lalu. Oh iya, beberapa bulan lalu. Cerita K-pop. Cerita K-pop ya. Sekarang kita nyambung lagi nih. Sekarang nyambung lebih ke spesifik K-popnya. Kan kalau waktu itu kan kita ngebahas tentang seluruh fandom ya. Fandom dan betapa toksiknya K-popers dan kenapa fans lebay gimana. Nah kalau sekarang kita lebih ke spesifiknya banget. Kita bahas satu boy group. Kita bahas BTS hari ini. Ya, BTS ya. Kenapa BTS? Karena BTS itu fenomenal ya. Ya pokoknya sekarang kita bahas BTS. Kenapa kita bahas BTS? Sorry buat fandom yang lain, jangan jealous, jangan cemburu. Masalahnya kalau lu mau kita bahas boyband lain juga, boyband lu juga mesti fenomenal juga kayak BTS. Masalah sekarang fenomenal tuh BTS, bukan yang lain. Ya Allah, jangan hujat saya ya. Lo kagak, ini fakta realita gitu. Ini boyband yang bisa merubah seorang haters K-pop jadi suka. Belum pernah ada loh itu K-popers itu idol yang bisa merubah sudut pandang orang. Iya. Sekarang kita kedatangan narasumber, bisa dibilang itu gue tuh tahu mereka itu dulu kita udah kenal lama nih, dan gue tuh ngelihat mereka tuh posting tentang K-pop tuh udah dari zaman sepuh ya, zaman suju lah pokoknya. Nah, kita panggil aja langsung lah. Ini dia tuh multi fandom, kalau bisa dibilang multi fandom. Jadi apapun yang bagus dicomot sama dia, rada-rada jablay sebenarnya. Panggil Isna. Halo. Baru intronya aja gue udah pengen. Sebelumnya gue mau bilang dulu buat Caca, Anda adalah K-popers yang tertunda. Itu aja sih sebenarnya. Oke, itu oke. Tapi itu gue yang suka BTS bukan K-pop ya. Ya, just wait and see gitu aja sih. Nanti juga penasaran sama yang lain gitu aja. Udah mencoba mendengar tapi tetap aja nggak bisa. Dia nyobain, dia dengerin lagunya Suju, Nu-S, sama apa lagi yang? Itu yang kemarin dikasih tahu apa tuh? Mamamu, ya. Masih oke lah, tapi tetap belum bisa kena. Belum bisa bikin gue goyang kayak BTS. Oke, sekarang satu lagi kita panggil. Ini juga salah satu yang mengikuti K-pop dari zaman baheula. Ayo, silakan Ica. Hai, suaranya kenceng Ica. Iya. Suaranya ini agak sesuai nih. Menjelang malam. Oke. Ini aku lupa pertanyaannya. Ya, sekarang gue mau nanya juga dulu nih pertama. Sebenarnya nih, gue mau nanya, lu kan katanya fans BTS ya? BTS itu singkatan apa sih? Coba Isna jawab. Versi apanya nih? Kalau versi Koreanya sih Bangtan Sonyeondan. Bukan Beyond the Scene. Beyond the Sea. Ngetes doang. Beyond the Sea. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Oh iya. Beda angkatan kita. Tolong. Coba sekarang mau nanya ke Ica. Ica suka BTS tuh sejak kapan sih? Sejak mereka debut atau sejak kapan gitu? Setahun setelah mereka debut. 2014 ya? Iya. Di era apa dong? Dub kalau nggak salah. Kalau Isna sejak kapan suka BTS? Kalau aku suka BTS dari comeback mereka yang I Need You. Jadi sekitar tahun 2014-an atau 2015 gitu ya. Tapi seingat aku pokoknya waktu I Need You ada. Yang bikin lo suka sama BTS apa, Nak?
Kenapa bisa suka BTS gitu? Padahal kan ada Jauh lah banyak yang lebih keren, yang ada, lebih. kayaknya enggak juga sih. Nggak ada juga sih. Gue setuju kalau gitu. Gue udah berusaha untuk netral loh. Oke deh. Enggak, sebenarnya gue juga suka semuanya gitu. Cuma dilihat apa yang bikin gue cinta banget gitu ya, suka banget itu ya selain musiknya, kerja kerasnya. Itu yang paling menurut gue paling penting itu cara mereka memperlakukan fansnya mereka, kayak mereka memperlakukan ARMY itu ya kayak muse-nya mereka gitu loh, gitu. Itu yang bikin aku paling ini sih. Jadi kita kayak kalau misalnya kita ngefans sama mereka tuh kayak berasa dianggap gitu ya. Jadi kayak komunikasi kita kan dua pihak ya, gitu, nggak cuma kayak gue memuja-muja mereka doang gitu, tapi mereka juga ada timbal baliknya gitu, menganggap kita ada gitu sih, kayak gitu sih. Nah kalau Ica, Oke, lanjut ke Ica. apa yang lo suka dari BTS? Pertama sih karena lagunya, arti lagunya sih. Waktu Artinya? itu. Oh. Karena lagu-lagu mereka zaman awal itu kan dalam. Buat gue sih dalam banget artinya. Emang itu bisa bahasa Korea? Sedikit. Kan ada translate-nya. Kita emosi deh co-host ini. Nih. Kalian menganggap diri kalian sebagai ARMY nggak? Sebenarnya gue sih malu sebenarnya menganggap diri gue ARMY karena kayak gue cuma apa sih gitu, kayak modal gue kuota doang gitu. ARMY tapi berarti ya. Ya gitu, tapi ya gue broke ARMY gitu lah ya gitu, tapi ya dalam hati gue ya ARMY lah gitu sih. Nah kalau Ica? Sama. Jual kuota aja. Ngaku-ngaku doang kan boleh. Kayaknya gue sekian lama baru bisa. Iya, harus ada suara juga. Nih, mungkin selain kuota buat mereka kan mereka rela lah buat membeli kuota untuk nonton BTS ya. Tapi itu juga effort loh. Iya, itu effort juga loh. Nah, mungkin sebagai supporter juga bisa, kuotanya bisa dipakai juga buat nonton The Bacot Show. Nah, kalau Ica nih, gue mau nanya, apa yang lo suka dari fandom ARMY ini? Selain ARMY yang bocah itu, lebih suka sama ARMY yang itu sih. Mereka bisa berpikiran lebih terbuka. ARMY yang udah dewasa. Itu yang kadang bikin seneng ketemu sama mereka, kenal sama mereka. Tapi hal yang ada yang memalukan juga sih. Bisa cerita nggak? Apa? Hal yang memalukan itu. Yang kayak yang apa? Beberapa waktu lalu kan baru-baru ini, Ding. Itu yang mereka komen di Play Store-nya YouTube. Itu sih agak bikin malu sih. Seharusnya nggak usah bawa-bawa nama ARMY atau bawa-bawa nama BTS sih. Masalah pengurangan viewers itu loh. Iya. Betul. Ya, kemungkinan mereka belum tahu tentang proses prosedur YouTube itu kayak gimana. Jadi sebenarnya juga gue baru tahu juga nih, mungkin buat tonton bacoters yang mau tahu, kalau misalnya untuk viewers YouTube itu memang perlu disaring, nggak bisa langsung seketika. Karena gue juga ngecek juga nih viewersnya di Bacot Show tuh gimana. Dan kalau misalnya untuk artis, untuk PH atau untuk perusahaan corporate dan juga untuk perorangan video kreator kayak kita gini, itu beda-beda sistemnya gitu. Jadi jangan berpikir kalau misalnya itu dihilangkan oleh YouTube. YouTube itu fair kok orang, karena dari pihak di setiap negara tuh ada perwakilannya kantornya. Gitu. Jadi janganlah mempermalukan nama fandom sendiri. Gitu. Nah, Isna gimana? Yang lo suka dari fandom ARMY? Kalau gue pribadi suka ARMY itu ya karena dedikasinya ya, gimana mereka ngelindungin idolnya dia gitu sih. Itu tapi kan bisa jadi ya sama ya, itu bisa jadi
pisau bermata dua kan, betapa mereka cintanya, jadi mereka kayak cinta buta gitu, kayak yang lain tuh nggak gitu kan, yang lain kayak nggak berarti gitu. Padahal ya kalau kita pengen idol kita nggak diperlakukan kayak gitu, ya kita juga harus memperlakukan idol lain juga kayak gitu. Betul sih. Kamu nggak mau nanya ke aku yang aku suka dari ARMY apa? Yang kamu suka. Ya udah, apa yang kamu suka? Kamu nanya gitu, ya udah apa gitu. Nanya kayak ya udah apa. Ya udah. Beneran apa enggak nih? Beneran aku nanya. Karena apa yang kamu suka dari ARMY? Mereka kompak. Kompak ngapain nih? Kompaknya dalam hal apa? Kompak buat nyela orang. Bercanda. Enggak, mereka tuh gini. Kamu parah pengen sendiri nih, aduh. Bunuh diri ya. Mereka aja suka menistain ini, idolnya sendiri. Enggak, yang aku suka tuh dari ARMY tuh gini. Kalau misalkan BTS melakukan sesuatu, misalnya kayak donasi kemarin. Donasi, ARMY tuh nyontohin BTS. Oh, BTS segini. Ayo kita semua ARMY ngumpulin duit buat yang membutuhkan gitu. Kompaknya di situ. Bagus. Kamu nggak nanya ke aku? Enggak. Oke, kamu apa? Ada nggak yang kamu sukain dari ARMY? ARMY, aku suka ARMY tuh motifnya loreng gitu kan. Kuat utara. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, kan tadi yang lo suka dari ARMY ya. Apa yang lo nggak suka dari ARMY? Ini bakal ditonton ARMY loh. Siap. Ini Agi saya di sini. Silakan hina saya. Enggak sih, aku beberapa hal aku mengakui gitu kalau karena jangkauan BTS-nya itu dari berbagai umur, jadi kan ada anak SD, SMP, SMA gitu yang bahkan udah seumuran gue gitu kan juga. Ya sekarang bayangin deh anak SD, SMP gitu yang dikasih HP gitu, terus mereka menanggapi masalah tuh gitu kan yang langsung lah apa gitu. Jadi itu yang bikin nama ARMY itu jelek gitu ya. Padahal itu kan ya cuma sebagian kecil gitu. Yang lebih positif itu banyak banget. Tapi ya namanya kan tapi semua hal menurut aku kalau ada yang bagusnya segini kecil tapi ada sisi negatifnya, biasanya yang di blow up pasti yang negatifnya. Makanya dulu kalian pasti juga dulu waktu tahu ARMY pasti taunya ARMY itu toksik kan gitu ya. Kayak iya kan gitu. Padahal itu cuma sisi kecil gitu yang di blow up gitu. Aslinya ya enggak kok, benar. Banyak yang iya kan? Iya. Nah, tapi sebenarnya itu semua di semua fandom ada kok. Cuma karena yang sekarang jadi karena sekarang yang lagi ngehitsnya BTS, jadi ya yang tersorot ya ARMY gitu. Tapi semua fandom tuh ada sih. Iya, semua fandom memang ada yang toksik. Dan gue sendiri ngerasain kok toksiknya dari fandom lain tuh kayak apaan. Gua ya kan? Jadian nyata banget dan itu benar-benar itu stuck banget asli. Fandom ini ya? FN ya? Iya deh. Nah, sekarang Ica yang nggak disukain dari ARMY apa? Ya, paling cuman beberapa aja sih, nggak semua nggak suka, beberapa aja. Yang kayak yang masih kekanak-kanakan lah, atau yang apa, kayak yang tadi tak sebutin juga kan. Yang mereka komen sampai ke Play Store juga. Terus yang masih nanggepin antis, kayak gitu-gitu aja sih yang nggak suka kayak gitu. Betul. Tapi ada yang sebenarnya pengen, gue mau nanya nih ya ke kalian. Kalian ini kan ARMY ya. Secara nggak langsung kalian ARMY. Ya, kamu juga ARMY. Ya, kita semua. Iya. Kalian itu menanggapi BTS itu masih dengan logika dan rasional nggak sih? Iyalah. Soalnya nih, kenapa jujur ya, gue dulu nggak suka K-pop. Gue nggak suka K-pop karena para fansnya itu tuh udah nggak rasional. Mungkin mereka lebih memilih kata-kata idolnya dibanding orang tuanya. Apalagi lebih memilih kata-kata idolnya dibanding perintah Alkitabnya. Gitu. Nah, itu kan udah nggak rasional lagi. Itulah alasan gue kenapa dulu nggak suka sama
K-popers gitu. Tapi ya akhirnya gue denger BTS berubah ya, dan juga ARMY nggak seperti itu rata-rata kebanyakan. Nah tapi kalau dari sisi kalian ini gimana? Masih dalam hal yang masuk akal sih, nggak sampai yang halu terus berprinsip bias is mine, nggak sampai kayak gitu juga. Nggak sampai yang Pakai. punya duit pas-pasan gitu, bela-belain banget beli album padahal tuh duitnya buat makan apa buat biaya yang diperluin gitu. Nggak sampai kayak gitu. Masih pakai logika lah. Oke. Kalau Isna? Ayo, Kalau diam-diam, ayo. Diam-diam ngeprint fotonya Jimin terus ditaruh di bantal terus Enggak. Kalau gue enggak. Kalau gue justru sangat logis gitu. Saya sangat berpikir logis gitu, kayak gue sadar mereka manusia dan banyak salah, pasti ada salah, dan suatu saat mereka juga pasti butuh pendamping gitu. Jadi kayak Jimin harus jadi milik gue gitu-gitu, kayak enggak banget gitu. Sebatas mengidolakan karyanya, perjalanan hidupnya, gitu-gitunya aja sih. Nikmati visualnya, ya nggak? Betul, ya. Sesekali kayak nggak apa-apa lah gitu. Jangan sesekali, gue sering. Gue mau nambahin sedikit nih tentang ARMY ya, yang gue nggak suka, yang aku nggak suka nih. Okay. Kadang-kadang ARMY itu terlalu overrated sama BTS. Setuju nggak? Setuju banget. Kan terlalu overrated, kayak begini, yang akhir-akhir ini lagi gue agak gedek ya ngelihat fanbase-nya. Kayak gini, BTS itu anti CGI club. Lo ngomong kayak gitu, meanwhile Namjoon bilang, wow, CGI yang kita pakai lumayan bagus ya. Gitu loh. Lu bilang gitu di fanbase, tapi idolnya sendiri bilang itu pakai CGI gitu. Gitu loh, jadi kayak terlalu overrated menurut gue sih. Gue pernah nanya juga menurut pendapat kalian ya. Gue ngelihat idol lain sama BTS itu beda. Vibe-nya itu beda banget. Nah, gue juga gak ngerti kenapa. Jadi gue gak bisa bilang BTS itu K-pop. Karena secara musiknya itu beda gitu loh. Gini, waktu awal BTS keluar, waktu awal debut, itu musiknya masih K-pop banget. Betul. Banget. Tapi setelah berapa tahun belakangan ya? Ladop. Wings kayaknya. Wings itu baru musiknya mereka berubah total. Musiknya ya nggak total banget sih, tapi memang 50% sampai 60% itu udah berubah. Udah ada campuran apa ya? Musik yang bisa dinikmati oleh seluruh orang. Kalau dulu musiknya BTS itu memang dinikmati sama penggemar K-pop aja waktu awal debut. Kalau sekarang memang udah berubah, jadi ya itu sih yang akhirnya bisa dinikmati sama orang-orang banyak. Aku mau nanya nih ke Ica. Pendapat lo tentang BTS katanya ngeplagiat boy group senior. Kalau masalah plagiat nggak cuman BTS aja sih sebenarnya. Jadi BTS ya? plagiat beneran ya? Hah? Karena kan sebenarnya gini, tangga lagu kan cuman itu aja. Kalau dibilang untuk memplagiat, susah juga jawabnya. Tergantung orang sih, tergantung orangnya sekarang, tergantung masing-masing orangnya. Dia mau bilang itu plagiat atau enggak sih? Kalau aku lebih no comment sih, enggak mau komen serius. Boleh tahu nggak nih? Apa nih plagiat itu apa sih? Plagiat warna rambut. Hah? Warna rambut? Iya, betul. Kok warna rambut doang plagiat sih? Itu gila apa dibilang plagiat? Padahal warna rambut itu aja kan? Iya, sekarang kalau mau rambutnya kenapa rambutnya warna pink, rambutnya warna orange, warna apa? Iya, kok mau dibilang plagiat tuh plagiat anime di Jepang. Rambutnya kenapa? Santai, gak usah emosi, Pak. Ya enggak, cuma heran aja gitu kok ganti rambut aja tuh dibilang plagiat.
Itu Hanamichi Sakuragi, Slam Dunk rambutnya merah. Itu mereka nggak apa-apa gitu. Cuman kenapa dibilang plagiat? Rada nggak masuk akal ya. nggak masuk akal Terus gitu. plagiat konsep album, konsep photoshoot ya, kalau nggak salah ya. Iya. Bener-bener nggak sih? Photoshoot sama siapa ya? Bentar, aku lupa sih. Kalau kemarin yang barusan kemarin itu kan itu sama kayak punyanya Big Bang yang zaman dulu itu kan. Apanya nih? Albumnya memang beda sama konsep album. Konsepnya kayak gimana? Background-nya bunga-bunga. Background bunga-bunga. Uh-uh. Kalau nggak salah albumnya Ceylon Seven juga ada yang background bunga-bunga. Iya kan? Nah, itu gue bingung kenapa hal kayak gitu dibilang plagiat gitu. Jujur ya, nih gue mau ngomong sama buat bacoters. Gue orang desain. Gue orang desainer. Gue tahu gimana orang yang plagiat atau enggak. Kalau usah plek sama, bentuknya sama, ininya komposisinya sama, oke itu plagiat. Tapi kalau misalnya namanya lu pakai ornamen yang benar-benar ada di kehidupan nyata, misalnya lu pakai bunga atau lu pakai kartu, ya itu lu nggak bisa bilang itu plagiat. Gitu. Mungkin terinspirasi kali ya? Kalau terinspirasi, it's okay. Lu boleh mau nyari desain gambar banyak di Flickr yang gratis. Ya lu mau lihat patung monumen Arc de Triomphe itu di Prancis, tapi dia di New York juga ada monumen-monumen kayak gitu. Itu plagiat? Enggak. Makanya lu sebelum lu ngomong bilang plagiat apa enggak, lu pakai otak dulu ngomong. Itu jangan malu-maluin diri lu. Ya. Kok jadi bapak yang emosi? Ya, Fanboy sejati. Enggak, gue bukan apa. Gue tuh paling benci sama orang bego masalahnya. Udah orang bego terusnya ngotot, nah itu gue paling nggak suka. Gue nggak ada emosi sama orang-orang seperti itu. Ini nggak hanya ke Andes ya, tapi mungkin ke semua orang. Gitu. Coba Isna jawabannya apa? Hampir sama sih. Kalau setahu aku ya, isu plagiat paling besar, paling gede itu dua. Yang pertama itu waktu mereka baru debut, itu kan konsep mereka sama kayak EXO. Dua-duanya mengusung konsep school boys. Jadi kayak anak-anak sekolah gitu kan, dua-duanya itu. Si EXO yang duluan debut dengan yang asalnya dari SM, fanbase-nya udah gede gitu. Belum debut aja mereka udah digadang-gadang kan, penerusnya Suju gitu kan. Nah, muncullah si BTS ini yang kebetulan konsepnya sama schoolboy gitu. Jadi mereka, kenapa sampai sekarang mereka gontok-gontokan tuh menurut aku awalnya dari situ. Terus kalau yang kedua itu, tahu aku plagiat yang sama Big Bang ya. Iya. Tapi itu sangat nggak esensi gitu. Maksudnya kayak cuma lari-lari di rumput, masa iya sih dibilang plagiat gitu ya kan, Ica? Terus waktu kayak background panggung, iya background panggung aja yang sama itu dibilangnya plagiat. Padahal kan yang bikin panggung tuh siapa gitu kan, kayak nggak masuk akal. Kalau waktu plagiat Big Bang tuh menurut aku nggak masuk akal sih. Tapi kalau untuk EXO kayaknya memang ada lah. Inspirasi kemiripan, iya kemiripan. Yang schoolboy itu ya. Nah, tapi musiknya sebenarnya beda kok. Betul. Gue nggak bilang lu pada bego lagi yang bilang plagiat itu ya karena kemungkinan benar. Tapi kalau yang tadi gue akuin gue mengatain lu semua pada bego yang bilang plagiat. Ya, setuju nggak nih kalau kesuksesan BTS itu hanya sekedar bantuan ARMY, bukan hanya talenta BTS? Nggak setuju banget. Gini ya, fans sekarang tuh pinter-pinter gitu. Kayak mereka nggak mungkin suka sama sesuatu yang lip sync, nggak bisa nyanyi, atau kayak gitu-gitu aja. Itu nggak mungkin. Kalaupun nge-boom, pasti mereka nggak akan bertahan lama. Itu sih menurut aku. Gitu sih. Ya kan? Iya. Kalau Ica? Ya. Sama. Nggak setuju lah kalau dibilang karena ARMY. Karena kan gini, tiap-tiap member BTS itu mereka punya kelebihan masing-masing yang menonjolkan masing-masing dari mereka. Makanya kalau dibilang BTS sukses karena ARMY, enggak lah. Gimana ya? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau aku lebih ke enggak sih.
karena mereka punya sesuatu yang bisa menonjolkan mereka. Punya sesuatu yang bisa ditonjolkan. Apa itu yang ditonjolkan? Tapi kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi, BTS itu bisa sukses memang berkat ARMY. Tapi mereka tuh side to side. Mereka tuh kayak saling nge-boost gitu loh. ARMY nge-boost BTS selalu nge-mute dari ARMY gitu loh. Mikir ya. Oke, kayaknya kita udahin dulu acara kita. Yang jelas BTS itu sekarang udah menjadi fenomenal. Ini bukannya maksud kita dari tadi ngobrol menyudutkan idol lain, tapi memang yang menjadi fenomenal sekarang itu BTS mendunia dan diterima oleh banyak orang. Ya kalau mungkin ada yang nggak terima, ya itu iri aja sih. Itu masalah Anda. Itu masalah Anda sirik. Ya. Itu masalah ada di diri lo. Nah, tapi jujurnya gue juga nggak menghina genre lain, genre musik lain, apa boyband idol lain. Ya semuanya berhak kita appreciate, kita hargain. Janganlah pernah menghujat apa karya orang ya. Biar gimana pun mereka juga sudah berusaha. Balik lagi itu ke pasar dan duit. Stop fun war lah kalau bisa. Gue yakin gak bisa, tapi at least mengurangi lah. Kurangin gitu. lah. Lu pada perang yang dapat duit tuh agensinya, bukan lu. Oke, pokoknya jangan lupa like dan subscribe channel kita. Oke, kita sudahi dulu. Terima kasih nih buat dua narasumber kita, Isna sama Ica. Yang satu keganggu sama anjing, yang satu keganggu sama anak. Iya. Oke, makasih ya. Semua. Salam bacot show. Semakin bacot. Bye guys.